Oke, kesempatan kali ini kami akan membahas apakah sopan santun perlu ada. Pertama, sebelumnya ya kita mau bahas dulu terlebih dahulu apa sih sopan santun itu menurut Mas Rizal terlebih dahulu. Oke, kalau dibilangnya menurut saya ya, lebih anggapan saya dengan sopan santun itu sendiri adalah bentuk kita menghargai orang dalam hubungan sosial. Hal ini sendiri asal usulnya juga nggak tertulis secara eksplisit di buku-buku sejarah gitu. Ya memang karena sifatnya dinamis ya, di setiap zaman bakal berubah dan termoderasi dengan sendirinya ya, karena memang menyesuaikan bentuk masyarakat pada saat itu. Gitu. Ya mungkin kira-kira seperti itulah ya. Jadi dia itu lebih ke bagaimana sih cara kita menghormati orang lain dalam hubungan sosial, menghargai lah. Di intinya sopan santun itu cara jawab ini ngajeni lah, Iya, ngajeni iya, wong iya, liya, menghargai kan, menghargai. bentuk-bentuk bentuk rasa hormat Iya, kita iya, kepada menghargai, orang lain. menghargai atau menghormati ya. eh, untuk saat ini, untuk waktu ini ya, apa yang sampean lihat terkait sopan santun pada era sekarang, melihat zaman sekarang ini seperti apa sih sopan santun di zaman sekarang ini? Oke, mungkin karena memang bentuknya sangat spesifik pada kelompok tertentu, jadinya kan sangat bervariasi ya. Nah, di zaman sekarang karena ketervariasian itu sendiri, banyak orang tercampur aduk. Maksudnya dalam artian di kota itu kan banyak orang dari manapun ya, dari daerah, misalkan ada dari orang Jawa Barat, salah satunya bentuknya seperti ini. Di daerah Kalimantan seperti ini, di daerah Jawa seperti ini. Nah, kalau di sini sendiri, di Malang sendiri, sopan santun memang di kawasan umum, di tempat umum itu mungkin udah mulai bentuknya udah nggak sama seperti dulu yang ada di Malang dengan penduduk mayoritas Jawanya yang dulu. Udah mulai mungkin kalau dulu ada orang lewat nyun sewu nyun sewu Pak monggo gitu. Tapi sekarang mungkin lewat ya lewat aja karena memang ya udah kita tahu dia juga dari mana, kita juga dari mana gitu. Maksudnya ketika banyak orang bertemu di ruang umum sekarang ini, ya orang-orang itu udah campur aduk, nggak tahu asal usulnya dari mana. Jadi ya sopan santunnya juga kita mau ngasih bentuk dari daerah kita ya juga bingung. Jadinya ya udah kita kayak orang lewat aja sudar-sudur kayak gitu. Ya tapi kan kalau kita balik lagi ya seharusnya kan ada di bahasa Indonesia yang namanya permisi. Nah, itu suatu bentuk apa ya etika lah mungkin. Kita bisa lewat di depan orang dengan permisi, nggak kayak orang dengan cara seperti itu. Tapi sekarang ya banyak teman-teman terutama di kawan-kawan yang masih muda, mereka memang karena memang di lingkungan mereka di teman sebaya lah ya, kayak nggak ada apa ya nggak ada seperti hal-hal seperti itu misalkan lewat kami mensewu yang sekarang loh ya kita bicara yang sekarang kebanyakan sekarang ya jadinya ya udah kayak gitu aja gitu dan itu jadi kebiasaan mereka gitu karena memang lingkungannya seperti itu gitu. Oke, tadi secara nggak langsung hmm, perkembangan atau seiring berjalannya waktu sopan santun itu mulai beradaptasi ya dengan Iya termoderasi antara zaman-zaman gitu. Dia bakal dia kan sangat dinamis ya menyesuaikan kondisi masyarakat juga. menurut menurut Anda sendiri seberapa berpengaruh ya atau seberapa penting sih sopan santun di masyarakat yang saat ini itu? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu sangat penting karena memang itu bentuk kita menghargai seseorang gitu dalam keterhubungan sosial dan emosional secara nggak langsung gitu. Jadi kayak orang misalkan lewat gitu kalau di tradisi Jawa yang saya mas orang itu merasa dihargai gitu dihormati dihargai dan mereka akan senang dengan hal itu karena memang dulunya kelompok-kelompok kolektif itu menciptakan tradisi yang seperti itu gitu. Dan itu
terjemahkan ke dalam suatu bentuk cara menghargai seseorang gitu. Bukan diterjemahkan, sorry, direpresentasikan sebagai bentuk yang seperti itu gitu, untuk menghargai orang gitu, dengan direpresentasikan menjadi suatu perilaku yang seperti itu. Terus upaya untuk tetap memunculkan rasa sopan santun, memunculkan rasa saling menghormati di era sekarang ini, apa sih upaya yang tepat untuk tetap melestarikan sopan santun tersebut? Sebenarnya itu kesadaran individu ya, lebih tepatnya. Mas, kalau di era sekarang mungkin kalau dulu tradisi ya, karena memang ada tekanan kalau misalkan nggak sopan dirasani atau gimana kayak gitu. Enggak, sekarang mungkin orang-orang lebih individual lah, nggak peduli atas hal yang seperti itu. Tapi kenapa ini masih bisa dikatakan penting atau perlu? Karena memang ya itu tadi, untuk menghargai seseorang gitu. Jadi ketika oh, zaman sekarang yang memang macam-macam, upaya yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa dimengerti orang lain gitu kan. Misalkan ucapan permisi gitu, ketika kita lewat atau melewati seseorang gitu. Itu perlu supaya mereka merasa dianggap ada gitu, dihargai bahwa mereka, ya aku ada loh di sini. Ya kalau seronok-seronok mungkin kalau orang yang terbiasa kayak gitu di lingkungannya ya udah. Tapi ketika orang yang terbiasa dihormati ataupun menghormati di lingkungannya dan tradisinya memang seperti itu di lingkungannya, ya kita untuk jaga-jaga orang yang memang mudah tersinggung ya, di kawasan yang di kondisi yang mungkin seperti itu di tempatnya, ya kita kasih lah, bisa lah permisi gitu. Mereka kebanyakan pasti mengerti gitu. Bahkan bisa dikatakan mayoritas kan kita tinggal di Indonesia ya, bahasa Indonesia tentunya bahasa persatuan ya, maksudnya kalian ya bahasa yang dimengerti setiap orang, kebanyakan orang di Indonesia gitu. Permisi siapa sih nggak tahu gitu. Mereka tahu lah itu untuk apa, menghargai, untuk lewat ataupun untuk agak minggir gitu fungsinya atau gimana kan, menghargai bentuk kontak sosial kita, itu juga menciptakan vibrasi yang positif gitu. Jadi si orang yang di apa ya, si orang yang kita lewatin dan kita bilang permisi, sopan santun, bentuk sopan santun yang seperti ini, mereka bakal merasa terhargai dan mereka bakal seneng gitu, secara emosional bakal seneng. Kita punya ikatan emosional begitu juga, daripada kita harus nggak diem nyelonong tiba-tiba mereka nggak suka atas kelakuan kita yang kayak gitu, nggak dianggap ada gitu, kayak nggak enak gitu. Jadi ikatan emosional kesannya negatif, buruk. Jadi kan lebih baik kita punya ikatan yang baik ya daripada yang buruk, yang walaupun memang baik dan buruk itu relatif, cuma kan di masyarakat Indonesia kita tahu lah baik dan buruknya kayak gimana gitu. Oke. Jadi itu Rek, sopan santun itu ya perlu di kehidupan bersosial terutamanya ya. Jadi intinya kalau kita ingin dihormati orang lain ya kita harus menghormati orang lain juga. Ojo sudah ae, minimal iku lek ono wong tuwek kon liwat nuntut sepeda iku ya ojo langsung mbok geratak ning ngarepe ae. Amit Bandung sewu lek gak iso cara Jawa ya permisi ngono, aja langsung kok terakno ae. Ya kan ini loh, ketika ada orang tua ya, ya biar dia juga notice gitu. Nah, Kalau kita lewat gitu, ya misalkan kita gak ngomong apa-apa, murmur aja dulu set, wongnya yo kaget. kaget Lah, Rek. lek kaget tuh gak apa, lek ketabrak Lah mangane gitu. jadi aku iki sih apa aku kok bahas iki ya. Eh, sebenarnya aku dhewe iku agak lumayan resah. Lumayan resah karena tak lihat di hadis sekitar di sekitarku lah, jangan Jauh-jauh ya, iya lingkupnya cuma di sekitar kita aja. banyak anak-anak muda yang ya sepantaran kita ya Melupakan itu sopan sudah santun. sudah mulai hilang Lupa. sopan santunnya, entah itu sengaja dilupakan Iya, atau memang lupa, atau memang nggak tahu dari awal iya gimana di lingkungan mereka ya. Nggak tahu. itu sudah mulai bagaimana ya, ya sedikit miris saja lihat sekarang itu, apalagi kita bicara pendatang-pendatang ya, mungkin mereka mempunyai inisiatif mungkin dalam hatinya itu, aduh gimana ya, semisal ada orang duduk
di depan teras rumahmu, tapi saat itu kamu melewati depan rumahnya. Hatimu ini bergerak, aduh ada orang. Aku ingin permisi. Tapi kamu pendatang dari luar daerah. Kamu nggak ngerti bahasa daerah itu. Contoh lah di Jawa kan kalau ada orang tua terus kamu lewat kan umumnya ya amin nyun sewu. Dikarenakan kamu bukan orang asli daerah situ, kamu canggung untuk berbicara, kamu memilih diam, itu salah, Rek. Jadi sebisa mungkin ya kalau nggak Interaksi bisa ya ya, senyum, iya. sapa, itu menganggap permisi. menganggap bahwa orang itu ada Iya, gitu di jangan dihiraukan seolah-olah tembok apa ya. tembok. Kan itu Iya, orang gitu mempunyai apa ya, iya, emosi gitu ya. sebagai apa ya makhluk Makhluk sosial sosial kan lah, kita ya. juga punya perasaan. Jadi kesimpulannya gitu ya, sopan santun itu perlu Perlu ada perlu ada. sekarang maupun nanti, walaupun memang nanti atau mungkin nantinya ada ya. Ya karena memang itu menyesuaikan kondisi zaman ya, menyesuaikan masyarakat untuk masyarakatnya ya. Tapi menurut saya pribadi harus tetap ada ya, upaya kita menghargai orang lain, menghargai ataupun menghormati orang lain agar kita terkoneksi secara emosional, dan itu bentuknya adalah positif, kita senang gitu, dan mereka senang gitu. Dan ini akan memperkuat keterhubungan sosial kita gitu. Ego kita benar-benar ditekan oleh hal ini gitu. Jadi kita nggak karpet dewi lah istilahnya gitu. Jadi kita bisa lebih menghargai, kita juga dihargai, gitu kan enak ya. Karena memang ya gimanapun kita, sampai kapanpun kita akan terlibat dengan orang lain gitu. Jadi ciptakan kondisi yang baik-baik aja gitu, vibrasinya itu positif gitu. Ojo kok meneng ae karpe dhewe, itu gak baik. Nah, misalnya di teori biologis di Richard Dawkins itu memang ada orang yang altruis sama orang yang kesannya egois. Nah, kenapa kok ono moral dan sejenis sih? Karena memang tujuannya digawe mengkonsolidasikan itu, menyelaraskan, menyesuaikan, mensinkronisasikan, menekan sing egois dan juga sing altruis yo duwe kesempatan, duwe hak digawe melakukan sesuatu, gak ditekan sing ego tok akhirnya, ya kan enak kan kita lagi koyo ngono gitu. Jadi mulai sekarang yo awakmu kabeh yo kayamu tuh yo kayak aku bareng kayak semuanya. Mari kita sama-sama bercermin. Jadi biar nggak ada pertanyaan dalam benakmu, apa sih aku kok gak direganin? Yo itu mulai dari dirimu sendiri. Maka mulai dari dirimu sendiri. Kamu hargai orang lain, maka orang lain akan menghargai dirimu. Itu ya Mas ya. Iya, iya. Oke, sekian dulu Mas. Cuaca mungkin yang bisa kami bahas saat ini. Nantikan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa kami minta bantuannya buat teman-teman sekalian untuk subscribe, komen, like, share sebanyak mungkin biar channel kami ini bisa berkembang dan terus update eh, konten-konten yang seru-seru tentunya ya. Oke, see you. See you.